Kerajaan Kediri yang juga dikenal sebagai Kerajaan Panjalu adalah kerajaan Hindu di Pulau Jawa yang berpusat di Jawa Timur yang berdiri pada tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Ibu kotanya berada di sebelah barat Sungai Brantas dekat kota Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari dinasti Isana yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Pada tahun 1045, Raja Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Panjalu atau Kediri dan Jenggala. Kedua kerajaan ini lalu disatukan kembali oleh Raja Kediri, yaitu Jayabaya. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir dari kerajaan Kediri. Raja ini berkuasa sampai tahun 1222 Masehi. Di masa Raja Kertajaya, Kediri jatuh karena serangan kerajaan Tumapel atau Singosari. Sementara Tumapel itu sendiri sejatinya adalah sebuah kerajaan bawahan dari Kediri. Ken Arok berhasil menjadi raja di Tumapel setelah mengkudeta Tunggul Ametung Aku sebelumnya yang bertahta di Tumapel. Kertajaya mempunyai Mahapatih yang sangat diandalkannya pada waktu itu. Mereka adalah Empu Tanakung sebagai penasihat spiritual Kertajaya, Mahesa Walungan yang menjabat Mahapatih sekaligus adik kandung Kertajaya, Kubar Baleman, dan Arya Pulung yang bergelar Tunggul Ametung. Karena kerap terjadi kerusuhan di sekitar Tumapel, maka Kertajaya mengutus Arya Pulung alias Tunggul Ametung untuk mengamankan kerusuhan yang ada di Tumapel. Setelah Tunggul Ametung berhasil meredakan kerusuhan di Tumapel, akhirnya Kertajaya mengangkat Tunggul Ametung menjadi Akuwu di Tumapel. Kemudian Tunggul Ametung mulai menata kembali Tumapel seperti sedia kala. Bahkan ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh Tunggul Ametung di Tumapel, seperti melegalkan perjudian dan menjadikan Kutaraja sebagai sentra perdagangan, sehingga Tumapel menjadi semakin terkenal dan disegani oleh daerah-daerah taklukan Kediri yang lain. Bahkan bukan itu saja, Tunggul Ametung juga membangun istana di Tumapel yang dia beri nama Pakuwon. Pakuwon dilengkapi dengan benteng, taman larangan, dan pernak-pernik lainnya laksana istana di Kediri. Untuk memperkuat diri, Tunggul Ametung juga merekrut pemuda-pemuda Tumapel untuk dijadikannya prajurit. Tidak hanya itu saja, Tunggul Ametung juga merekrut empu-empu dari luar Tumapel untuk bekerja membuat senjata. Dan salah satu empu tersebut adalah Empu Gandring, seorang empu terkenal dari Lulumbang. Tunggul Ametung juga membuat pasukan khusus pengawal yang salah satu pemimpinnya adalah Kebu Ijo, tangan kanan Tunggul Ametung. Inilah salah satu faktor yang nantinya membuat Kertajaya
merasa Tunggul Ametung hendak menyainginya, sehingga Raja Kertajaya merasa perlu untuk menggulingkan sang Akuwu Tunggul Ametung dari tampuk kekuasaannya. Raja Kertajaya memiliki gelar Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramawatara Anindita Srenggalancana Dikjaya Utunggadewa. Nama Raja Kertajaya tercatat dalam teks Nagara Kertagama tahun 1365 yang ditulis setelah zaman Kerajaan Kadiri. Sementara dalam teks Pararaton, Raja Kertajaya disebut dengan nama Prabu Dandang Gendis. Bukti sejarah masa pemerintahan Raja Kertajaya diantaranya tertuang dalam Prasasti Galunggung bertahun 1194, Prasasti Kamulan bertahun 1194, Prasasti Palah bertahun 1197, dan Prasasti Wates Kulon bertahun 1205. Kestabilan pemerintahan Kerajaan Kediri pada pemerintahan Raja Kertajaya mulai menurun. Kondisi ini karena raja bermaksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Sang Prabu ingin disembah sebagai dewa. Kaum Brahmana menentang keputusan tersebut. Mereka memilih lari dan meminta bantuan dari kerajaan Tumapel di bawah kepemimpinan Ken Arok. Kisah Raja Kertajaya yang mengaku Tuhan serta sanggup berbuat kejam bagi siapa saja yang tidak mau menyembahnya dikisahkan dalam naskah Pararaton. Perbuatan Raja Kertajaya yang mengaku Tuhan itu kemudian ditentang oleh kaum pemuka agama. Para Brahmana menolak ketuhanan Kertajaya, meskipun ia dikisahkan mempertontonkan kesaktiannya di depan para Brahmana. Penolakan para Brahmana terhadap pengakuan Raja Kertajaya ternyata berakibat buruk bagi para Brahmana. Mereka disiksa dengan kejam. Bagi yang mengakui ketuhanannya akan dibebaskan dari hukuman, sementara bagi yang tetap tidak mengakuinya akan disiksa sampai mati. Mendapati kelakuan rajanya yang sudah keluar batas kewajaran, para Brahmana kemudian memilih menyingkir dari kota Raja Kediri sambil mendakwahkan kesesatan rajanya kepada seluruh rakyat kerajaan yang ditemuinya. Bebarengan dengan zaman itu, di Tumapel tersiar kabar bahwa Tunggul Ametung, seorang Akuwu Tumapel, adipati bawahan kerajaan Kediri yang setia terhadap Raja Kertajaya, telah mati dibunuh oleh prajuritnya. Kemudian Ken Arok secara sepihak memproklamirkan diri sebagai penguasa Tumapel yang baru, menggantikan Tunggul Ametung. Mendapati hal itu, para Brahmana yang sebelumnya terpencar-pencar menghindari kejaran kerajaan Kediri berbondong-bondong meminta perlindungan kepada Ken Arok. Ken Arok dengan kecerdasannya memanfaatkan suasana ini. Ia mencari simpati rakyat melalui para Brahmana. Ken Arok berjanji kepada para Brahmana bahwa dirinya akan melakukan pemberontakan terhadap Kediri. Ia juga berjanji akan menaklukkan Raja Kertajaya. Merasa butuh dengan Ken Arok, kemudian para Brahmana menganugerahi gelar kesatria pada Ken Arok dengan gelar Batara Guru.
Mulai setelah itu, Ken Arok ditetapkan oleh para Brahmana sebagai perwujudan atau titisan dewa. Gelar Batara Guru tersebut diyakini sebagai upaya pemberian kepercayaan kepada Ken Arok karena pada waktu itu Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Dewa Siwa. Dan sebagaimana diketahui bahwa Batara Guru merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Oleh karena itulah para Brahmana memberikan gelar Batara Guru kepada Ken Arok. Setelah para Brahmana memberikan dukungan penuh terhadap Ken Arok, diangkatlah kemudian Ken Arok menjadi Raja Tumapel yang merdeka dari Kerajaan Kediri. Sementara para Brahmana selanjutnya mempengaruhi rakyat agar memberontak bersama-sama Ken Arok melawan Kediri. Rakyat kemudian berbondong-bondong membantu Ken Arok untuk mengalahkan Kediri. Mengetahui hal itu, Raja Kertajaya lalu mempersiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel. Sementara itu, Ken Arok dan didukung para kaum Brahmana melakukan serangan balik ke Kerajaan Kediri. Kedua pasukan itu telah bertemu di desa Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang antara Tumapel dan Kadiri terjadi dekat desa Ganter. Para panglima Kediri yaitu Mahesa Walungan, adik Dandang Gendis, dan Gubar Baleman mati di tangan Ken Arok. Dandang Gendis sendiri melarikan diri dan bersembunyi naik ke Kahyangan. Nagara Kertagama juga mengisahkan secara singkat berita kekalahan Kertajaya tersebut. Disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewalaya atau tempat dewa. Kedua naskah tersebut memberitakan tempat pelarian Kertajaya adalah alam Dewata. Kiranya yang dimaksud adalah Kertajaya bersembunyi di dalam sebuah candi pemujaan, atau mungkin Kertajaya tewas dan menjadi penghuni alam akhirat. Sejak saat itu, pada tahun 1222 Masehi, Kediri menjadi daerah bawahan Tumapel. Menurut Nagara Kertagama, putra Kertajaya yang bernama Jayasabha diangkat Ken Arok sebagai Bupati Kadiri. Tahun 1258, Jayasabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Kemudian pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan putranya yang bernama Jayakatwang. Pada tahun 1292, Jayakatwang memberontak dan mengakhiri riwayat Tumapel atau Singasari. Berita tersebut tidak sesuai dengan naskah Prasasti Mula Malurung bertahun 1255 yang mengatakan kalau penguasa Kadiri setelah Kertajaya adalah Batara Parameswara putra Batara Siwa alias Ken Arok. Adapun Jayakatwang menurut Prasasti Penanggungan adalah Bupati Gelang-Gelang yang kemudian menjadi Raja Kadiri setelah menghancurkan Singosari pada tahun 1292 Masehi.